Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku di YouTube channel Dewi Kania Official. Di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semua 5 tips percaya diri ngomong di depan kamera untuk YouTuber pemula. So, untuk teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus ya. Oke teman-teman semua, di sini aku akan kasih 5 tips percaya diri ngomong di depan kamera untuk YouTuber pemula. Karena mungkin di luar sana masih banyak banget kan orang gitu ya yang masih gugup ataupun kayak grogi, kayak nggak percaya diri gitu loh untuk ngomong di depan kamera. Teman-teman gak usah khawatir karena di sini aku akan kasih tahu apa aja sih gitu ya tips percaya diri supaya kita tuh nggak malu-malu lagi gitu ngomong di depan kamera. Apalagi kan YouTuber pemula yang harus on cam gitu ya, harus in frame di depan kamera dan harus banyak berbicara untuk menyampaikan informasi ataupun apapun itu. Ini teman-teman wajib banget untuk lihat video ini sampai selesai karena di sini aku akan kasih tahu tipsnya apa saja. So, langsung aja ini dia tipsnya. Tips yang pertama dari aku di sini yaitu berlatih di depan cermin. Wah, kenapa sih kita harus banget gitu ya berlatih di depan cermin? Teman-teman jangan salah paham gitu ya. Kalau kita berlatih di depan cermin, secara tidak langsung kita sedang melihat gitu ekspresi wajah kita seperti apa, kemudian gestur tubuh kita itu seperti apa. Jadi ini penting banget untuk teman-teman yang pengen percaya diri gitu ya untuk ngomong di depan orang banyak ataupun di depan kamera. Nah, di sini teman-teman wajib banget untuk berlatih di depan cermin karena itu sangat membantu banget untuk melatih konsentrasi kita. Jadi ketika kita sedang menatap objek gitu ya atau menatap wajah kita sendiri, itu kan secara tidak langsung kita sedang dilatih konsentrasinya. Nah, di sini kita diharuskan untuk fokus. Meskipun kita sedang menatap wajah kita, itu jangan sampai apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita rancang dalam pikiran kita itu tergoyahkan. Makanya di sini tips dari aku yang pertama yaitu adalah berlatih di depan cermin. Karena ini sangat membantu banget gitu ya. Apalagi untuk teman-teman sebagai YouTuber pemula, wajib banget coba ya teman-teman. Kemudian, tips yang kedua dari aku yaitu membuat perencanaan yang matang. Wah, kenapa sih kita harus membuat perencanaan yang matang gitu ya? Teman-teman jangan salah, karena apa? Karena kalau kita membuat perencanaan yang matang, itu secara tidak langsung apa yang akan kita sampaikan insya Allah akan tersampaikan dengan jelas. Dan tentunya informasinya akan sampai kepada penonton kita tentunya ya teman-teman. Kalau misalkan kita tidak membuat perencanaan yang matang, itu terkadang dalam penyampaiannya kita bakal seperti ini loh teman-teman. Kayak ada gitu, kayak ada mikir gitu loh teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman ingin menyampaikan suatu informasi ataupun ingin menyampaikan apapun itu, teman-teman harus membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu ya, supaya para penonton kita mengerti tentang apa yang ingin kita sampaikan nanti. Dalam membuat perencanaan yang matang, di sini aku kasih saran ke teman-teman semua. Sebelum teman-teman take video, teman-teman kasih dulu clue-nya ataupun tulis poin pentingnya apa aja. Kayak misalkan di sini aku ingin kasih tips percaya diri ngomong di depan kamera. Nah, sebelum aku take video di sini aku akan udah list dulu nih. Kira-kira poin penting apa saja sih yang harus aku sampaikan gitu ya, yang harus aku tulis. Dan ketika aku sampaikan itu sampai kepada penonton aku. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu sebelum take video. Kemudian tips yang ketiga dari aku yaitu membuat skrip. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu skrip itu apa? Jadi skrip itu semacam teks gitu ya teman-teman. Jadi kata-kata dari awal sampai akhir itu kita fokuskan sesuai dengan teks yang sudah kita buat. Nah, itu namanya skrip ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman kayak nggak usah mikir banyak gitu ya, nggak usah mikir-mikir lagi ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada para penonton. Jadi di sini teman-teman tinggal baca aja skripnya. Nanti biasanya skrip ini disimpan dekat dengan lensa kamera kita. Tapi saran dari aku, ketika teman-teman membaca skrip, jangan sampai skripnya itu diletakkan jauh dari lensa kamera kita. Kenapa? Karena kalau misalkan lensa kamera kita ada di sebelah sini dan skripnya kayak agak di atas atau agak di bawahnya, itu kan kayak mata kita nggak terfokuskan sama lensanya. Takutnya para penonton kita nantinya kayak kebingungan gitu loh, ini orang
lagi menyampaikan suatu informasi, tapi kok nggak menatap kita gitu ya sebagai penontonnya, kok matanya malah kemana aja gitu. Itu kayak deleng gitu loh teman-teman, tahu deleng kan? Jadi deleng itu semacam kayak lensanya di sini, tapi mata kitanya kemana gitu loh teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman pengen pakai skrip gitu ya, ingin membaca skrip, jangan sampai skripnya diletakkan jauh dari lensa kamera ya teman-teman. Ketika kita membaca skrip ini kan secara tidak langsung kita kayak merasa percaya diri tuh. Jadi kayak informasi yang akan kita sampaikan kepada para penonton itu tahu gitu ya, kita menguasai apa-apa saja karena kan sudah ada skrip di situ. Jadi kita nggak usah khawatir lagi ya teman-teman. Selanjutnya, tips yang keempat dari aku yaitu menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, kenapa demikian teman-teman? Karena kita kan ada di zaman sekarang gitu, zaman now. Kita kan pasti anak-anak zaman milenial itu nggak suka gitu ya bahasa yang formal, apalagi bahasa yang baku. Jadi usahakan kita ini ketika ingin menyampaikan informasi harus menyesuaikan dengan era zaman gitu ya teman-teman. Jadi supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat diterima oleh para penonton kita. Karena kita kan bahasa yang disampaikannya pun sama dengan mereka semua gitu ya, nggak ada kayak istilah baku ataupun formalnya gitu loh teman-teman. Jadi tips yang keempat dari aku ini, usahakan teman-teman harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain, terutama oleh para penonton kita. Ini penting banget, kenapa? Karena ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang mudah dimengerti, itu sangat cepat banget diterima oleh penonton kita nantinya. So, untuk teman-teman semua jangan lupa gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang sekitar ya teman-teman. Dan biasanya kalau kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, itu nanti para penonton kita kayak ngerasa humble banget sih ini orang gitu. Beda banget kayak si A. Si A kalau dalam penyampaiannya itu bahasanya formal banget, baku banget, aku jadi males gitu ya untuk nontonnya. Beda sama si C misalkan. Si C itu dalam penyampaiannya sangat humble, terus fleksibel, dan kayak enak aja gitu diterimanya. Nah, usahakan ya teman-teman jangan sampai menggunakan bahasa yang formal ataupun baku. Jadi kita sesuaikan aja dengan zaman juga ya teman-teman tentunya. Selanjutnya, tips yang kelima dari aku, ini adalah tips yang sangat penting dan wajib banget untuk teman-teman lakuin, yaitu konsisten dalam berlatih. Kalau misalkan teman-teman pengen percaya diri ketika ngomong di depan kamera, tapi teman-teman gak berlatih, itu sama aja kayak nol loh teman-teman, itu nihil. Jadi usahakan ketika teman-teman pengen percaya diri, teman-teman harus banyak berlatih. Kembali lagi ke tips yang pertama, yaitu berlatih di depan cermin. Nah, ini yang tips yang kelima ini adalah konsisten berlatih. Jadi kita harus konsisten berlatih di depan cermin teman-teman. Jadi jangan sampai kita pengen percaya diri ngomong di depan kamera, tapi kita sendiri nggak ada latihannya sama sekali gitu. Itu sama aja nol besar gitu. Kita pengen tapi nggak ada action. Kalau misalkan teman-teman pengen percaya diri, teman-teman harus banyak berlatih, karena kan dari banyaknya berlatih kita tahu kekurangan kita, kemudian kita tahu apa sih yang harus kita perbaiki gitu loh teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman ingin menyampaikan informasi gitu ya teman-teman, kayak ekspresi wajah teman-teman tuh kayak datar aja gitu. Nah, kayak misalkan gini ya, halo teman-teman semua, selamat datang. Nah, seperti itu. Jangan sampai teman-teman kayak memiliki ekspresi yang datar. Aduh, itu kayaknya penonton kita lama-lama akan jenuh dan bosen, kayak ini orang ngomong apa ya, kok kayak gitu banget ekspresinya, nggak kayak gitu loh, greget gitu. Jadi usahakan ketika teman-teman pengen percaya diri gitu ya ngomong depan kamera, teman-teman harus banyak berlatih, dan intinya adalah konsisten ya teman-teman, harus konsisten. Insya Allah kalau misalkan kita konsisten dalam berlatih dan teman-teman perhatikan kelima tips ini, insya Allah teman-teman lambat laun akan percaya diri ngomong depan kamera, dan bahkan ngomong di depan orang banyak pun teman-teman gak akan malu lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga kelima tips ini dapat membantu, memudahkan teman-teman yang tadinya gak percaya diri jadi percaya diri ya teman-teman. Semua butuh proses dan teman-teman harus perhatikan tadi tips yang kelima, itu harus konsisten dalam berlatih. Dan kita harus sabar teman-teman tentunya, insya Allah gitu ya. Kalau kesabaran itu akan membuahkan hasil yang baik loh teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap semangat. Untuk teman-teman yang masih malu-malu, jangan malu-malu lagi. Teman-teman harus bangkit, kita semua bisa. Gak ada yang gak bisa. Yang gak bisa itu adalah orang-orang yang malas gitu ya. So, untuk teman-teman semua yang suka dengan video aku kali ini, jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe bagi yang belum.
Dan jangan lupa teman-teman share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya makin banyak orang yang tahu kelima tips ini dan makin banyak lagi orang yang lebih percaya diri ketika take video in frame depan kamera. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman ada request atau mau dibikinin video apa, boleh banget teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar bawah. So, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa semangat, semangat, dan semangat. Konsisten dalam berlatih ya teman-teman. Mungkin hanya itu aja video aku kali ini. See you the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.